Paulus pernah menyinggung kata-kata Yesus yang tidak ada di dalam Injil-Injil. Kisah 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata berbahagia, NIV menerjemahkannya blessed. Adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Oke. Adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Yang menerima itu diberkati apa tidak? Diberkati kan? Yang menerima diberkati, hanya berkatnya lebih kecil daripada yang memberi. Nah, kalau yang menerima itu diberkati, saya mau memberi, misalnya saya beri kepada Pak Lomi. Berarti Pak Lominya diberkati. Dengan menolak pemberian dari saya, dia menolak berkat. Berkat itu dari Tuhan. Maka dengan menolak pemberian dari saya, dia telah menolak berkat dari Tuhan. Di sisi lain, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saya memberi pada Pak Lomi diberkati. Sayanya lebih diberkati. Kalau saya memberi kepada Pak Lomi dan Pak Lomi menerima, saya lebih diberkati. Tapi kalau saya memberi pada Pak Lomi dan Pak Lomi menolak, saya menjadi batal lebih diberkati. Tegakah Pak Lomi membiarkan saya kehilangan keadaan lebih diberkati? Dengan menerima apa yang saya berikan, itu memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih diberkati. Maka menolak pemberian itu bisa jadi egois. Ada juga gejala lain, ada orang yang terlalu sombong dan terpaksa menerima. Lalu akhirnya dia berusaha membalas, bahkan membalas lebih besar. Dia pernah tolong saya 5 juta, maka saya harus balas dia 10 juta. Dengan membalas seperti itu, atau maksud saya dengan membalas dengan motivasi seperti itu bisa jadi adalah ekspresi kesombongan. Belajar dari Paulus. Ya. Bahkan jemaat Filipi 3 kali memberi minimal. Tapi pernahkah ada catatan di mana Paulus membalas pemberian itu dalam bentuk yang sama? Tidak pernah. Ya. Karena itu saudara, kalau memang saudara dalam keadaan kesulitan dan ada orang yang Tuhan pakai untuk menolong saudara, jangan sombong untuk tidak menerimanya. Karena apa? Ini perlu dan penting. Karena walaupun mungkin banyak orang suka menerima, tapi tidak semua. Ya, tidak semua suka menerima. Karena kesombongan diri, dan itu menyebabkan menerima itu tidak kalah sukar daripada memberi. Alexander McCall-Smith berkata begini, kita berpikir bahwa kita harus belajar bagaimana memberi, tapi kita lupa menerima sesuatu yang bisa jauh lebih sulit daripada memberi. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang, dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut, yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini,
baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film, Pijar TV, Yayasan Karya Bakti, Esra Soro, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.